Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jumpa lagi dengan Miss Sundari. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, teman-teman, bersama Miss Sundari hari ini kita akan belajar. Yang pertama, kita akan belajar tentang manfaat air dan sikap menjaganya. Kemudian, yang kedua, kita akan belajar tentang membuat bangun ruang segi 6 dari sedotan. Kemudian, yang ketiga, kita akan belajar tentang ciri-ciri bangun ruang. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang aturan-aturan yang ada di tempat wisata. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang pola bangun ruang. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk lebih lanjut, mari kita saksikan bersama-sama video pembelajaran hari ini dengan seksama dan penuh konsentrasi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah teman-teman, sekarang coba kalian lihat halaman 131. Percakapan antara Ino dan Ayah. Ayah, dari mana asal air yang kita gunakan? Kita yang tinggal di kota banyak menggunakan air yang berasal dari perusahaan air minum atau air sumur pompa. Bagaimana dengan orang di desa? Orang di desa mendapat air bersih dari sumur. Ada pula yang menggunakan air sungai. Nah, teman-teman, berdasarkan percakapan antara Ino dan Ayah, kita bisa mengetahui bahwa asal air yang kita gunakan itu bisa berasal dari perusahaan air minum atau air sumur pompa. Sedangkan orang di desa mendapatkan air bersih itu dari sumur. Ada pula biasanya orang di desa itu yang tinggal di pegunungan, ya, biasanya dekat dengan sumber mata air. Kini aku tahu, air sangat dibutuhkan oleh manusia. Bagi manusia, air diperlukan untuk kebutuhan tubuhnya dan untuk kebersihan. Perhatikan kegunaan air berikut. Coba teman-teman lihat. Jadi, kegunaan atau manfaat air, ya, kita lihat berdasarkan gambar. Yang pertama, kalau air untuk kehidupan sehari-hari biasanya atau untuk kebutuhan sehari-hari biasanya digunakan, yang pertama adalah untuk minum. Kemudian air juga digunakan untuk mandi. Kemudian gambar yang ketiga kita lihat air digunakan untuk memasak. Dan gambar yang keempat adalah air digunakan untuk mencuci piring. Teman-teman, air selain sebagai kebutuhan rumah tangga, air juga bisa digunakan untuk kegiatan pertanian. Contohnya untuk mengairi sawah. Kemudian air juga bermanfaat untuk sumber energi listrik. Jadi air merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Syarat utama air yang dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, bersih. Nah, teman-teman tahu dong apa itu artinya bersih? Jadi bersih itu adalah artinya jernih atau tidak keruh. Air yang keruh, ya, biasanya air itu sudah terkontaminasi atau tercampur dengan zat-zat lain atau partikel-partikel lain yang tidak larut dalam air sehingga air menjadi keruh. Kalau air keruh, artinya air itu sudah tidak bisa digunakan lagi untuk kebutuhan sehari-hari.
Jika air yang tidak jernih digunakan untuk minum, itu bisa membahayakan kesehatan kita ya, bisa menimbulkan penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Begitu pula sebaliknya, kalau air itu kotor ya, tidak jernih, digunakan untuk mandi, efeknya juga akan membuat tubuh kita terasa gatal-gatal. Kemudian syarat yang kedua adalah tidak berbau. Sudah pasti ya teman-teman, kalau air yang berbau itu tidak bisa dikatakan sebagai air bersih karena banyak kerugian yang kita dapat jika menggunakan air yang sudah berbau. Nah, contohnya untuk mencuci pakaian, maka bisa merusak kain yang kita cuci. Begitu pula sebaliknya, jika air yang berbau itu kita pakai untuk mandi, bisa membuat tubuh kita menjadi gatal-gatal. Syarat yang ketiga adalah tidak mengandung zat yang berbahaya. Jadi teman-teman, apabila air itu mengandung zat kimia yang berbahaya, pasti akan membahayakan tubuh kita. Jadi teman-teman ya, air yang dapat digunakan ya, air bersih. Namun air bersih bukan berarti air tersebut sudah layak diminum atau dikonsumsi. Jadi sebelum mengkonsumsi air ya, sebaiknya teman-teman mengolahnya terlebih dahulu. Nah, pengolahannya misalnya dengan dimasak terlebih dahulu ya. Tujuannya apa? Supaya mematikan kuman atau mikroorganisme yang terdapat di dalam air tersebut. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan bacaan berikutnya. Air sangat berharga dan perlu dihemat. Kamu dapat menghemat air dengan berikut cara. 1. Mematikan keran setelah menggunakannya. 2. Memperbaiki keran dan pipa yang bocor. 3. Tidak membiarkan keran terus terbuka saat menggosok gigi. Dan 4. Tidak bermain air sehingga air terbuang percuma. Teman-teman tahu tidak mengapa kita harus menghemat air? Ya, karena jumlah air bersih ya yang layak dipakai semakin hari jumlahnya semakin berkurang. Oleh sebab itu kita wajib menghemat penggunaan air. Coba teman-teman bayangkan, seandainya air itu tidak ada, betapa sulitnya kita melakukan aktivitas tanpa air, karena air adalah hal yang sangat vital bagi kehidupan kita. Jika tidak ada air, kita tidak bisa minum. Nah, teman-teman bayangkan kalau kita tidak bisa minum ya, rasanya haus ya, tenggorokan kita terasa kering. Begitu pula ketika air tidak ada, kita tidak bisa mandi. Bisa teman-teman bayangkan betapa gatal-gatalnya tubuh kita kalau tidak dibersihkan dengan air dan sabun ya. Jadi teman-teman mulai sekarang ya harus berhemat-hemat menggunakan air. Teman-teman, sekarang kita berkreasi yuk membuat bangun segi 6 dari sedotan. Pertama-tama kita siapkan beberapa warna sedotan ya. Kemudian sedotan itu kita tipiskan supaya mudah dilipat ya. Dengan bantuan gunting kita tekan, kita luruskan kedua bagian ya. Setelah itu kita lipat bagiannya menjadi sama, kemudian kita gunting supaya hasil segi 6-nya itu terlihat menarik. Kita ambil sedotan yang sudah digunting dengan dua warna yang berbeda. Lalu sedotan itu kita tumpuk. Misal warna kuning berada di bawah, kemudian warna merah berada di atas. Dan kita lipat dan warna kuning berada di atas. Kemudian kita lipat lagi yang warna merah.
sejajar dengan warna kuning, kita lipat kembali yang warna kuning sejajar dengan warna merah. Kemudian hasil lipatan yang kuning itu kita masukkan ke dalam. Kemudian kita lanjutkan dengan melipat yang warna merah. Kemudian juga kita masukkan ke dalam. Setelah itu, bagian yang kita lipat ke belakang, kita gunting. Nah, setelah digunting, bagian yang di depan itu kita balik, kemudian kita lipat. Setelah dilipat, kita gunting, kemudian ujungnya kita selipkan di bagian yang sudah jadi. Nah, sekarang tinggal 2 tersisa sedotan warna kuning yang masih belum kita lipat. Kemudian sisa kedua sedotan itu salah satunya kita lipat kembali, dan bagian yang di belakang kita gunting. Setelah digunting, kemudian sisa 1 sedotan yang masih belum dilipat kita balik, kemudian kita luruskan bentuknya dan kita gunting. Setelah digunting, ujungnya kita selipkan ke bagian yang sudah jadi. Lalu jangan lupa kita rapikan. Nah, jadi deh segi 6 dari sedotan. Teman-teman silakan mencoba membuatnya di rumah. Nanti kalau sudah selesai, boleh kirim fotonya ke Miss, oke? Teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri bangun ruang. Yang pertama adalah ciri-ciri kubus. Kubus, bentuk sisi alasnya adalah persegi. Coba teman-teman perhatikan, alas itu adalah bagian sisi yang berada di bawah, yaitu sisi A, B, C, D. Bentuknya persegi. Kemudian yang kedua, bentuk sisi atas persegi. Coba teman-teman perhatikan bagian tutupnya ya, bagian sisi yang atas, yaitu sisi E, F, G, H. Bentuknya juga persegi. Coba teman-teman perhatikan bentuk sisi tegak, artinya bentuk sisi yang berdiri, bentuk sisi yang menyelimuti bagian kubus. Contohnya yaitu sisi EFBA. Bentuk sisinya adalah persegi. Ciri selanjutnya adalah kubus mempunyai rusuk sebanyak 12 buah. Coba teman-teman perhatikan, kalau dibangun datar itu kita sebut dengan ruas garis, tetapi kalau dibangun ruang kita sebut dengan rusuk. Kita mulai dari rusuk yang berdiri atau tegak, yaitu rusuk EA, FB, GC, dan HD. Lalu coba teman-teman lihat bagian sisi yang berada di bawah atau alasnya. Rusuknya adalah AB, BC, CD, dan DA. Selanjutnya, teman-teman perhatikan bagian sisi yang berada di atas atau tutup dari kubus. Rusuknya adalah EF, FG, GH, dan HE. Kalau kita jumlah, semua rusuknya ada 12 buah. Selanjutnya, kubus memiliki sisi 6 buah. Coba teman-teman lihat, yaitu sisi alas, sisi atas, sisi samping kiri, sisi samping kanan,
dan sisi depan serta sisi belakang. Ciri selanjutnya adalah kubus mempunyai titik sudut sebanyak 8 buah. Coba teman-teman perhatikan. Pertama kita mulai dari sisi bagian bawah. Titik sudutnya adalah titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Lalu teman-teman perhatikan bagian sisi yang atas. Titik sudutnya adalah titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Jadi jumlah titik sudut pada bangun kubus adalah 8 buah. Sekarang kita lihat bangun balok. Ciri-cirinya yang pertama, bentuk sisi alas persegi panjang. Coba teman-teman lihat, yaitu alas A, B, C, D. Ciri berikutnya adalah bentuk sisi atas, yaitu sisi E, F, G, H adalah persegi panjang. Kemudian ciri selanjutnya yaitu bentuk sisi tegak persegi atau persegi panjang. Coba teman-teman perhatikan bangun balok yang sisinya berada di samping kiri atau samping kanan, itu sisinya bisa berbentuk persegi, bisa juga persegi panjang. Namun untuk sisi tegak yang berada di depan atau di belakang itu bentuknya persegi panjang. Ciri selanjutnya adalah banyaknya rusuk 12 buah. Coba teman-teman lihat. Kita hitung dulu rusuknya dari rusuk yang menyelimuti bagian balok, yaitu rusuk EA, FB, GC, dan HD. Kemudian teman-teman lihat sisi bagian bawah rusuknya adalah DA, AB, BC, dan CD. Selanjutnya teman-teman lihat sisi bagian atas rusuknya adalah HE, EF, FG, dan GH. Jadi jumlah rusuknya adalah 12 buah. Ciri berikutnya adalah banyak sisi 6 buah. Coba teman-teman perhatikan dulu ya. Ciri sisi yang menyelimuti bangun balok yaitu sisi EABF, kemudian sisi FBCG, kemudian sisi GCDH, kemudian sisi HEAD. Sisi yang menyelimuti bangun balok ada 4 sisi, kemudian ditambah dengan sisi alas dan sisi atas. Jadi jumlah sisi bangun balok adalah 6 buah. Kemudian banyak titik sudut dari bangun balok adalah 8 buah. Kita mulai dari sisi alas ya, kita lihat titik sudutnya yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D. Kemudian kita perhatikan sisi yang atas. Banyak titik sudutnya yaitu titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Sekarang teman-teman perhatikan ciri-ciri dari bangun prisma segitiga. Silakan teman-teman baca ya ciri-cirinya. Sekarang coba teman-teman perhatikan teks berikut ini. Berwisata di pegunungan. Banyak orang senang berwisata di pegunungan. Pemandangan indah sangat menarik untuk dilihat. Selain itu, udara yang sejuk menyehatkan tubuh. Tempat wisata merupakan tempat umum. Kita harus merawat tempat tersebut. Tempat wisata yang terawat akan menyenangkan untuk dikunjungi. Saat di tempat wisata pegunungan, kita harus mematuhi aturan seperti berikut. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian, tidak merusak tanaman. Lalu, tidak mencoret-coret pada batu dan tembok. Nah, kira-kira menurut teman apa lagi ya yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata? Ya,
tidak boleh mencuri benda-benda yang ada di kawasan tempat wisata. Misalnya teman-teman berkunjung ke museum. Benda-benda yang ada di museum itu tidak boleh kita curi. Juga tidak boleh kita rusak ya. Jadi semua benda-benda yang ada di tempat wisata itu harus kita jaga, kita rawat. Begitu pula fasilitas yang ada di tempat wisata ya. Harus kita perhatikan kebersihannya. Teman-teman, sekarang kita bernyanyi bersama yuk. Bernyanyi lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Penciptanya adalah Ibu Sut. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Sekarang coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Di tempat wisata, Ino ingin buang air. Nah, Ino akhirnya pergi ke WC umum. Namun, pada saat dibuka, WC umum itu berbau sangat menyengat. Nah, apa sih yang menyebabkan WC umum itu kotor dan berbau? Ya, jadi penyebabnya yang pertama yaitu banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Kemudian banyak yang membuang sampah sembarangan sehingga WC-nya menjadi kotor. Kemudian saluran air tersumbat karena adanya sampah sehingga air di WC umum menggenang. Kemudian banyak pengunjung yang tidak menyiram dengan air bersih sehabis menggunakan WC umum. Jika WC umum itu kotor dan berbau dibiarkan, maka akan menjadi sarang penyakit. Lalu, bagaimana cara mengatasi WC umum agar kembali menjadi bersih? Yang pertama, jadi WC umum yang tersumbat ya harus segera diatasi. Kemudian lantai di WC umum yang kotor harus segera dibersihkan ya, disikat. Lalu saluran air juga harus dibersihkan. Yang pasti dibersihkan menggunakan pembersih lantai dan sabun supaya lebih bersih. Dan gunakan juga alat-alat pembersih WC umum. Sekarang coba teman-teman lihat pola susunan balok
berikut ini. Nomor 1, balok posisi mendatar, ada 2 ya. Kemudian balok posisi tegak atau berdiri. Jadi polanya adalah balok mendatar, balok mendatar, balok tegak. Balok mendatar, balok mendatar, balok tegak, balok mendatar, balok mendatar, balok tegak, kemudian balok mendatar. Ingat-ingat ya teman polanya. Jadi bagian yang masih kosong itu kita isi dengan pola balok mendatar, kemudian balok tegak, kemudian balok mendatar. Untuk pola nomor 2 yaitu balok mendatar, balok tegak, balok tegak. Jadi bagian yang belum terisi itu kita isi dengan balok tegak, balok mendatar, balok tegak. Untuk pola nomor 3 yaitu balok mendatar ada 2, kemudian balok tegak ada 3. Jadi bagian yang rumpang itu kita isi dengan balok mendatar. Kemudian isi selanjutnya adalah balok tegak. Selanjutnya balok mendatar. Kemudian untuk nomor 4, kita lihat polanya adalah 3 balok tegak dan 1 balok mendatar. Jadi bagian yang kosong itu kita isi dengan, yang pertama bagian yang kosong itu kita isi dengan balok tegak. Kemudian titik-titik yang berikutnya kita isi dengan balok tegak. Titik yang ketiga kita isi dengan balok mendatar. Untuk tugas hari ini teman-teman bisa mengerjakan di buku PBT halaman 73. Dan tugas yang berikutnya adalah membuat bangun segi 6 dari sedotan. Bagaimana teman-teman pembelajaran hari ini? Mudah-mudahan apa yang sudah Miss sampaikan kalian paham ya. Apabila kalian mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya kepada ayah, bunda, Miss atau Mister yang ada di sekolah. Baik, sebelum Miss tutup, mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, cukup sekian dari Miss tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.